Udah kelihatan belum? Udah, Ah, Kak. udah, oke. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang oceanografi ya. Karena soal OSP 2016 itu pilihan ganda untuk oceanografinya itu ada 5 soal dan esainya itu ada 1 soal. Jadi sebelum membahas soal-soal OSP, aku berikan dulu materi-materi yang berkaitan nanti dengan pengerjaan soal. Nah, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Raihan Adi Permana, asalnya dari Bogor. Aku mempunyai cita-cita menjadi ahli sains sekaligus pendakwah. Sekarang aku kuliah di Institut Teknologi Bandung, di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, dan insya Allah akan mengambil peminatan di Teknik Geologi. Nah, kita langsung aja ke materi awal. Pertama ada materi pasang surut. Nah, pasang surut itu apa sih? Pasang surut adalah gerakan naik turun muka air laut secara bersamaan yang disebabkan oleh gaya tarik matahari dan bulan, di mana letak matahari, bumi, dan bulan yang selalu berubah setiap saat menyebabkan keadaan pasang surut di bumi itu akan selalu berubah. Nah, Newton ini membuktikan bahwa pergerakan pasang surut adalah akibat gaya tarik bulan yang berbeda besarnya untuk setiap titik di permukaan bumi. Nah, jadi nanti ada hukum Newton yang dipakai, yaitu F sama dengan G M1 M2 per R kuadrat. Mungkin adik-adik semuanya udah pernah belajar ini di fisika kelas 11 gitu. Nah, F itu apa sih? F itu gaya tarik menarik, R itu jarak antara M1 dan M2. Nah, maksudnya itu M itu di sini adalah partikel ya, gitu. M itu massa dari partikel 1 dan massa dari partikel 2. Terus G-nya itu konstanta gravitasi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, pasang surut ini juga ada faktor-faktornya. Faktor utamanya itu ada 3. Yang pertama itu ada edaran bulan, moon revolution. Nah, menurut orbit ekliptik sekeliling bumi, dalam jangka berapa nih? Dalam jangka 29,5 hari. Gitu. Terus ada edaran bumi, earth revolution. Menurut orbit ekliptik sekeliling matahari dalam jangka 365,25 hari. Terus yang ketiga ada putaran bumi atau earth rotation pada sumbunya sendiri dalam jangka 24 jam atau 1 hari. Lanjut. Nah, ini ada tabel 8 komponen utama pasang surut. Jadi ini sebenarnya butuh kita pahami ya dan kita hafalkan. Karena nanti mungkin akan ada pertanyaan-pertanyaan soal-soal di OSP seperti ini. Bahkan ada rumus Formzel yang mengharuskan kita untuk hafal komponen-komponen dari pasang surut tersebut. Nah, nanti ada di sini ada pasang surut semi diurnal, pasang surut diurnal, dan pasang surut periode panjang. Nah, ini berikut periodenya itu disertai dengan simbol-simbolnya. Ada M2, S2, N2, K2, K1, O1, P2, dan M1. Nanti di sini ada keterangan-keterangannya. Kita lanjut. Nah, M2 itu pasut semi diurnal yang dipengaruhi oleh bulan. S2 pasut semi diurnal yang dipengaruhi oleh gaya tarik matahari. Nah, nanti untuk penjelasan semi diurnal, dan lain sebagainya nanti ada di slide berikutnya. Terus N2 itu pasut semi diurnal karena pengaruh perubahan jarak akibat lintasan bulan yang elips. Habis itu ada delta. Delta itu dipengaruhi oleh perubahan jarak revolusi bumi terhadap matahari. Ada K1 pasut diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan deklinasi bulan dan matahari. Ada O1 pasut diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan deklinasi bulan. P1 pasut diurnal yang dipengaruhi oleh perubahan deklinasi matahari. M4 kecepatan sudutnya 2 kali M2 dan termasuk kelompok perairan dangkal. Terus nanti ada MS4. MS4 itu dia hasil interaksi S2 dan M2 di mana kecepatan sudutnya sama dengan sudut S2 dan M2 termasuk dangkal. Nah, nanti lebih jelasnya kita terapkan soal begitu. Nah, ini ada rumus Fromzel. Ini rumus yang identik dengan pasang surut. Dan ini wajib benar-benar hafal di luar kepala. Rumusnya itu apa? Rumusnya F sama dengan K1 ditambah O1
dibagi M2 ditambah S2. F itu konstanta pasang harian utama. Terus ada K1 dan O1 konstanta pasang harian utama. M2 dan S2 konstanta pasang ganda. Nah, nanti dari rumus tersebut ini sifat pasang itu dapat dibagi menjadi 4 bagian. Ada pasang ganda, pasang campuran atau dominasi ganda, pasang campuran atau dominasi tunggal atau condong ke tunggal. Habis itu yang keempat ada pasang tunggal. Itu tergantung dengan bilangan Formzalnya. Jika bilangan Formzalnya itu lebih kecil sama dengan 0,25, nah nanti masuknya ke yang pasang ganda. Begitupun dengan yang seterusnya. Kalau misalkan kita nemu dari hasil perhitungan rumus ini, kita nemu bilangan Formzalnya itu misalkan 10. Misalkan seperti itu. Berarti itu masuk ke yang pasang tunggal, karena F-nya lebih besar daripada 3. Gitu. Kita lanjut. Nah, tipe pasang surut. Tipe pasang surut itu ada 4. Ada pasang surut harian tunggal atau diurnal tide, pasang surut harian ganda, semi diurnal tide, tipe pasang surut campuran condong ke harian tunggal, mixed tide preferring diurnal, terus itu ada tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda, mixed tide prevailing semi diurnal. Gitu. Kita lanjut. Yang pertama, penjelasan dari tipe pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Nah, jadi di poin yang pertama ini, satu hari itu hanya terjadi satu kali pasang tinggi dan satu kali pasang rendah, masing-masing satu, gitu. Karena di sini kan tunggal, gitu ya. Terus yang kedua itu tipe pasang surut harian ganda, semi diurnal tide. Satu hari terjadi 2 kali pasang dan 2 kali surut dengan tinggi hampir sama dan berurutan. Nah, di sini kuncinya ganda, berarti dia 2 kali pasang dan 2 kali surut, gitu. Terus habis itu ada tipe pasang surut campuran condong ke harian ganda. Nah, satu hari terjadi 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah dengan periode berbeda. Terus yang keempat, ada tipe pasang surut campuran condong ke harian tunggal. Nah, satu hari terjadi 1 kali pasang tinggi dan 1 kali pasang rendah. Karena kan di sini tulisannya condong ke harian tunggal ya. Berarti dia mirip seperti poin pertama, 1 kali 1 kali. Gitu. Nah, tetapi kadang-kadang 2 kali pasang tinggi dan 2 kali pasang rendah dengan tinggi dan periode yang berbeda. Gitu. Nah, ini ada grafiknya. Nanti biasanya ini muncul juga di soal-soal. Nanti ketika ditanya, ini tuh grafik apa? Misalkan ini harian ganda, grafiknya seperti ini. Habis itu campuran condong harian ganda, grafiknya seperti ini. Campuran condong harian tunggal, seperti ini. Jadi harus dihafal kayak pola-pola garisnya gitu. Terus itu harian tunggal seperti ini. Nah, kita lanjut. Tinggi muka air pasang surut. Nah, jadi kalau misalkan di pesisir pantai atau di pantai itu nanti ada suatu pengukuran yang dinamakan tinggi muka air pasang surut. Nanti misalnya ketika airnya ada di sini, berarti dia ada di level LLWL, air rendah terendah pada pasang surut besar. Gitu. Terus habis itu nanti kalau airnya di level sini, nanti MLLWL, air rendah terendah rata-rata. Begitu. Sebenarnya ngapalinnya juga agak pusing sih. Terkadang kalau di soal itu dia dikecoh. Kan biasanya dalam bahasa Inggris tuh. Nanti di bahasa Inggrisnya itu dia dikecoh. Gitu. Seakan-akan mirip sama padahal jawabannya beda. Terus habis itu yang di sini ada MSL, muka laut rata-rata atau duduk tengah. Terus habis itu ada MHHWL, air tinggi tertinggi rata-rata. Terus ada HHWL, ini yang posisinya paling atas. Air tinggi tertinggi pada pasang surut besar. Gitu. Kita lanjut. Ini tentang sekarang kita beralih ke materi kedua, yaitu materi gelombang laut. Nah, faktor-faktor yang memengaruhi panjang gelombang. Nah, pertama, ada kecepatan angin. Makin cepat angin, gelombang otomatis makin tinggi. Habis itu yang kedua ada lama tiupan atau durasi waktu. Makin lama gelombang, jadi makin lama durasinya atau makin lama tiupannya, dia kan akan mendorong gelombang itu membuat gelombang yang semakin tinggi.
gitu. Terus yang ketiga ada panjang lintasan atau phase. Nah, makin panjang gelombangnya semakin tinggi. Nah, phase itu apa sih? Phase itu tuh panjang jalur angin tanpa hambatan. Jadi dia nggak ada rintangan, makanya lancar gitu. Makanya dia nanti bisa berakibat kepada pembentukan gelombang yang semakin tinggi karena dia tidak terhambat sama sekali. Terus habis itu ada klasifikasi gelombang. Nah, klasifikasi ini berdasarkan penelitian dari Ipen. Klasifikasi gelombang menurut kedalaman relatif, yaitu perbandingan antara kedalaman air D dan panjang gelombang atau L. Nah, nanti ini masuknya ke pembagian klasifikasi gelombang kayak gelombang laut dalam, gelombang laut transisi, itu ada 3. Nah, terus habis itu ada gelombang dapat diklasifikasikan menjadi 3, yaitu gelombang laut dangkal, gelombang laut transisi, dan gelombang laut dalam. Nah, nanti kita hitung dulu jika D per L-nya itu kurang dari sama dengan 1/20, maka nanti dia masuknya ke gelombang laut dangkal. Terus kalau misalkan dia D per L-nya lebih besar daripada 1/20 dan lebih kecil daripada 1/2, maka dia gelombang laut transisi. Tapi kalau nanti dia D per L-nya lebih besar daripada sama dengan 1/2, maka dia nanti masuknya di gelombang laut dalam. Nah, yang pertama, gelombang laut dalam, kedalaman relatif D per L lebih besar daripada 1/2. Nah, ini ada rumus untuk mencari L-nya sama dengan GT kuadrat per 2pi. Terus untuk mencari C-nya, L per T sama dengan GT per 2pi. Gitu. Nah, ini ada cara cepatnya. Kalau males ngitung-ngitung, kita bisa sederhanakan rumus L-nya itu menjadi 1,56 T kuadrat. Ini T kuadrat ya, bukan T2. Habis itu C-nya juga bisa disederhanakan menjadi 1,56 T. Nah, T itu dia periode gelombang, G itu percepatan gravitasi. Nah, biasanya dipakainya yang 9,8 gitu. Terus laut transisi. Nah, laut transisi pokoknya ini aja nih patokannya ya. Untuk D per L lebih kecil daripada 1/2 dan lebih besar daripada 1/20. Terus yang terakhir ada laut dangkal. Apabila kedalaman relatif kurang dari 1/20, nah ini nilai tanahnya ini sebenarnya uh, nah, apabila kedalaman relatif kurang dari 1/20, ini nilai tanahnya ini sebenarnya kalau aku sendiri, aku nggak terlalu ngafal untuk nilai kayak gini ya, karena jujur agak pusing juga, agak ribet. Jadi aku sebenarnya lebih milih uh, untuk ngafal yang rumus-rumus praktisnya. Nah, coba sebentar ya. Ini ada yang nanya di chat DM ke aku, C itu apa ya? Aku lupa ngasih tahu. Jadi C itu dia kecepatan gelombang itu ya. Tadi yang nanya siapa ini? Yang nanya itu Desta. Ya Desa, jadi C itu kecepatan gelombang. Gitu. Nanti kalau ada yang mau nanya, boleh langsung interupsi atau kalau malu-malu bisa di chat private ya. Kata Asya, Kak, bukannya kalau fetch-nya semakin panjang, ketinggian gelombangnya makin rendah ya? Kalau aku baca di bukuku yang dari Diktat Kebumian, katanya itu kalau apa sih namanya fetch-nya itu semakin panjang, maka gelombangnya makin tinggi. Itu kalau sepengetahuanku sih. Kalau mungkin ada sumber lain, boleh dilampirkan. Karena kan fetch itu kan tadi kayak angin yang nggak ada hambatan gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak ada hambatan, justru dia bisa membentuk gelombang yang semakin tinggi. Begitu. Cuma kalau misalkan
ada ada referensi lain, boleh nanti didiskusikan. Jadi biar aku juga nyari lagi, mungkin bisa aku yang salah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk laut dangkal, tadi sampai sini untuk kelihatan hanya aku nggak ngapalin sama sekali, karena jujur untuk penggunaan rumusnya aku biasanya ambil yang praktis-praktis aja gitu. Nah, misalnya ada L nih. L nih sama dengan T akar GD. Terus C-nya ini yang tadi kecepatan gelombang sama dengan akar GD. Nah, T itu periode gelombang, G itu percepatan gravitasi. T itu juga bisa diartikan juga sebagai durasi waktu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada rumus gelombang pecah Galvin. Rumusnya itu I sama dengan H per L tangan beta kuadrat. Nah, kalau ada rumus seperti ini, terkadang banyak yang terjebak tangannya itu, jadi dibaca gimana ya? Dihitungnya itu tangan kuadrat baru beta. Sebenarnya ini sama dengan I sama dengan H per L tangan beta dikali tangan beta gitu. Terus habis itu H itu apa sih? H itu tinggi gelombang meter, L itu panjang gelombang dalam meter, beta itu sudut kemiringan lereng. Jadi sudut kemiringan lereng yang ada di laut tersebut gitu. Kita lanjut. Nah, ini ada kategori pecah gelombang berdasarkan nilai I. Nanti kalau I-nya lebih besar daripada sama dengan 4,8, nanti dia termasuknya spilling. Jadi ciri-ciri ada pantai datar, terus biasanya pecah saat jauh dari pantai, sama ditandai dengan buih saat pecah. Terus ada ketika I-nya itu di antara 0,09 sama 4,8, dia nanti termasuknya ini. Ciri-cirinya, pantai tidak landai, tidak datar, habis itu puncak gelombangnya memutar ke depan, energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Terus jika I-nya lebih kecil daripada sama dengan, nanti menjadi surging, terus kemiringan pantainya besar, terjadinya di pantai berkarang, gelombang pecahnya sangat sempit. Nah, ini ada contohnya seperti ini. Gitu. Ini kan yang spilling breakers nih. Nanti itu dia menghasilkan buih-buih di sininya. Gitu. Terus ada ini seperti ini. Nanti ada surging juga. Nah, yang benar-benar apa ya? Kemiringan lerengnya itu besar, itu yang surging. Ini kita bisa lihat dari sini kan. Ini garis-garisnya itu lereng-lereng pantainya gitu. Nah, ini kan kalau gelombangnya satu, karakteristiknya seperti ini. Kalau gelombangnya banyak, kenampakannya seperti apa? Seperti ini. Gitu. Ini Desi Fadila nanya nih, Kak, kalau di soal diketahui kecepatan gravitasinya, jadi kita bisa nggak langsung pakai 1,56 atau harus pakai 9,8? Nah, kalau diketahuinya misalkan, coba. Nah, untuk amannya ya, coba aku lupa deh. Kalau yang 1,56 itu yang dihitungnya pasti masukin 9,8 atau 10 ya. Tapi seingatku, kalau hasilnya 1,56 seingatku ya, itu yang dipakai 9,8 sih. Jadi kalau misalkan nanti diketahui di soal gravitasinya beda, nah alangkah baiknya pakai yang rumus awal, jangan yang rumus praktis. Gitu. Nah, kita lanjut. Nah, ini kita udah mulai ke soal. Jadi di soal OSP itu pasti ada teks bacaan. Dan teks bacaan itu sebenarnya kita dilatih untuk baca cepat ya, karena waktunya juga kan terbatas. Dan kita pun nggak boleh mengabaikan teks bacaan, karena banyak clue-clue atau kayak kode-kode yang ditampilkan di teks bacaan gitu. Nah, kita baca dulu nih. Teks bacaan, Indonesia negara kepulauan. Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan dengan panjang pantai terpanjang yaitu 81.000 km, yang merupakan pantai terpanjang kedua di dunia. Setelah Kanada, salah satu perairan pantai di Indonesia yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia adalah wilayah Indonesia bagian barat. Sedangkan pantai yang berhadapan dengan Samudra Pasifik adalah wilayah Indonesia bagian timur.
Pantai yang berhadapan dengan samudra biasanya mempunyai karakteristik seperti kelandaian pantai agak curam. Nah, berarti dia pantainya itu ini ya, derajatnya lebih besar ya, curam. Berkisar 15% sampai 25%, bahkan lebih sekitar 40%. Kecepatan angin kencang dan gelombang yang tinggi. Kondisi perairan di pantai barat Sumatera dan Jawa Selatan berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kondisi angin di wilayah tersebut menunjukkan bahwa arah angin berasal dari tenggara ke arah barat, barat laut dengan kecepatan angin sebesar 4,5 meter per second dengan fetch efektif sebesar 4 km. Angin akan membangkitkan gelombang di laut dalam dengan kedalaman minimal 10 meter dan tinggi gelombang 3 meter. Periode gelombang 7 detik, gelombang di laut dalam menuju ke pantai akan mengalami pecah gelombang. Galvin mengelompokkan tipe gelombang pecah berdasarkan nilai I sebagai berikut. Nah, lanjut. Kondisi pasang surut di wilayah Indonesia dapat dilihat pada gambar 1. Mana gambarnya? Teori pasang surut menurut teori Newton. Nah, membuktikan bahwa pergerakan pasang surut adalah akibat gaya tarik bulan yang berbeda besarnya untuk setiap titik di permukaan bumi mengikuti hukum Newton. Hukum Newton yang tadi kita belajar ini, F G/m per R kuadrat. Gitu. F-nya itu gaya tarik menarik dua benda, M1 dan M2. Terus R-nya itu jaraknya antara M1 dan M2 atau partikel 1 dan partikel 2. Gitu. G-nya konstanta gravitasi. Terus ada menurut Lisizian, sifat pasang di perairan dapat ditentukan berdasarkan komponen pasang surut dengan rumus Fromdal yang tadi. Nah, ini rumusnya. Nah, dari rumus tersebut, sifat pasang dibagi menjadi yang tadi juga, ini ada pasang ganda, pasang campuran condong ke ganda, pasang campuran condong ke tunggal, sama pasang tunggal. Nah, ini nanti ada skala Beaufort. Ini sebenarnya kalau skala ini agak pusing juga sih kalau dihafalin. Tapi dulu jujur, kalau aku sendiri ngafalin. Jadi satu malam ini aku khusus ngafalin. Tapi emang pas ngerjain soalnya lupa begitu. Jadi kayak ya udah kayak tebak-tebak jadinya. Gitu. Jadi ini sebenarnya cukup sulit juga sih kalau dihafalin. Jadi ya sering-sering dibaca-baca aja. Terus kita lanjut. Nah, ini latihan soalnya. Sudah masuk latihan soal. Nah, nah, latihan soal OSP 2016 nomor 46. Kondisi fetch efektif 4 km pada konteks di atas artinya, nah pada teks ini, kondisi fetch efektif 4 km itu maksudnya tuh seperti apa? Nah, coba kita lihat dulu. Ini nih berarti nih di bagian ini. Di bagian kondisi angin di wilayah tersebut menunjukkan bahwa arah angin berasal dari tenggara ke arah barat-barat laut dengan kecepatan angin sebesar 4,5 meter per second dengan fetch efektif sebesar 4 km. Nah, ada yang bisa jawab nggak kira-kira? Coba aku kasih waktu 5 menit buat berpikir. Nanti masing-masing dari kalian boleh jawab di kolom komentar. Oke?
Oh iya, nanti untuk yang paling banyak jawab soal dan benar, di akhir sesi aku minta nomor GoPay-nya ya. Lumayan buat jajan. Oke? Ini ada partisipasinya ada 18 berarti ya ini. Ayo dong yang belum boleh dijawab. Aku kasih waktu sampai 20 ya, 3 menit lagi. Nah, nanti kalau misalkan pada banyak yang jawab benar semua, aku ambil yang paling cepat jawabnya ya. Ya lumayan buat jajan, aku kirim GoPay, oke? Ayo, 2 menit lagi. Ini yang belum jawab pada tidur ya. Oh iya, nanti aku lupa ngasih tahu. Nanti jawabnya ini aja ya, direct message ya ke aku ya, privat ya. Nanti kalau di public ini, jadi pada bisa lihat-lihatan nih. Oke, udah 20-20. Yang jawab pada nih, ada Nai, D, habis itu Amalia. Yang D bukan Kak, Nadia, D Kak, Desta, D bukan Kak. Nah ini malah nanya balik. Dava, D bukan Kak. Ash, D, nah oke. Rata-rata D, 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 D semua. Yang pertama jawab siapa nih? Uh, Nai. Nai jawab pertama, tapi kita cek dulu benar nggak nih jawabannya D. Coba kita cek dulu. Nah, seperti ini pembahasannya. Kondisi fetch efektif 40 meter pada konteks di atas artinya tadi kan kita ada penjelasan di bagian sini. Nih kita lihat lagi. Nah, fetch itu apa sih? Fetch itu panjang jalur angin tanpa hambatan. Gitu. Ya udah kita tinggal sambungin aja ke soal. Nah, coba kita lihat yang A. Angin di wilayah Indonesia yang berhembus dari arah tenggara ke arah barat laut. Tadi kan dia tenggara ke arah barat-barat laut ya. Terus dengan menempuh jarak lintasan sepanjang 4.000 meter. Benar ini A itu sebenarnya mirip, benar. Cuma ada satu kata kunci yang dia itu ketinggalan gitu. Terus habis itu ada B, misalkan kita lihat yang B, angin di wilayah Indonesia yang berhembus dari arah tenggara ke arah barat laut
Ini arahnya benar dengan perpindahan arah angin di permukaan samudra pada ekuator sepanjang 4.000 meter. Gitu. Ini ini nggak benar nih karena kok tiba-tiba ada penjelasan spesifik pada ekuator gitu kan. Terus habis itu yang C, angin di wilayah Indonesia yang berhembus dari arah tenggara ke arah barat laut sepanjang 4.000 meter. Ini benar cuma dia nggak pakai kata kunci yang aku maksud. Terus yang D kita lihat nih, angin di wilayah Indonesia yang berhembus dari arah tenggara ke arah barat laut itu arahnya benar dengan panjang jarak lintasan angin tanpa rintangan. Itu yang aku maksud, kata kuncinya tanpa hambatan atau tanpa rintangan sepanjang 4.000 meter gitu. Berarti jawabannya yang D. Nah, kita lihat dulu yang E. Besarnya tiupan angin di permukaan samudera di wilayah Indonesia yang berhembus dari arah tenggara ke arah barat laut sebanyak 40 meter. Itu kata kuncinya pun ketinggalan. Nah, jadi jawabannya ini yang D. Kata kuncinya ada di ini, tanpa rintangan. Tanpa rintangan atau tanpa hambatan. Gitu. Kata kuncinya di sini. Nah, kita lanjut. Latihan soal OSP 2016 nomor 47. Pasang surut yang terjadi, coba itu ada yang nanya tuh. Wih, cepet banget tuh. Gue pada semangat mau dapat GoPay. Pasang surut yang terjadi di wilayah pesisir pantai di wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, termasuk tipe campuran condong ke harian ganda, artinya, nah bisa dijawab dulu sama kalian, aku kasih waktu sampai 2028. Lucu-lucu ya di direct message ya. Bismillah, Cek. Belum fix. Cek, sepertinya. Insya Allah, Cek. Cek, bukan ya, Kak? Ya, ayo dong, harus yakin. Kalau yang sepertinya nanti ini apa? Aku juga jadi ragu-ragu nih ngasih rewardnya nih. Oh iya, aku lupa. Yang tadi yang untuk soal yang pertama, berarti Nayu bener ya? Berarti Nayu udah dapat 1 poin.
Oke, udah 28. Ada jawaban dari ZZ. C. ZZ namanya siapa ZZ? Itu udah Virgo. C. Ah, habis itu bayar nih. Oke, kita bahas dulu ya. Coba pasang surut yang terjadi beliau kita. Nah, di sini pokoknya termasuk tipe campuran, condong, ke harian ganda. Coba kita lihat yang A. A. Dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan tinggi sama. Ada yang tahu itu apa? Ini masuknya ke, nih ada yang ngechat lagi nih, apa nih? Nah, pasang surut, ini kan, ya, semi diurnal, pasut ganda. Ini kan dia terjadi dua kali pasang dan dua kali surut. Ini semi diurnal. Semi diurnal. Ada yang ngechat lagi nih. Oke, ya. Jangan terkecoh ya, semi diurnal dia ganda, diurnal itu dia tunggal, gitu. Terus habis itu dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan ketinggian pasang dan surut mendekati harian tunggal. Nah, berarti ini jelas. Ini dia campuran condong ke tunggal, gitu. Campuran condong. Ini maaf ya tulisannya jelek. Tunggal. Nah, terus habis itu C. Dalam satu hari terjadi dua kali pasang dan dua kali surut dengan ketinggian amplitudo. Amplitudo itu dia termasuknya durasi ya, durasi yang berbeda. Nah, berarti jawabannya sebenarnya C, sih ini yang benar nih. Gitu. Karena kan pertama di sini dia diminta campuran. Kalau campuran itu dia pasti dua kan. Gitu. Ini dua kali pasang, dua kali surut. Kalau harian ganda, dia relatif untuk waktu atau amplitudonya itu berbeda. Gitu. Nah, kalau ini yang D apa nih? Dalam setengah satu hari nggak ada ya. Terus itu dalam satu hari terjadi dua kali pasang surut dengan ketinggian tidak berbeda. Ini jatuhnya dia kecampuran, astagfirullahaladzim. Dan. Dalam satu hari itu. Ini dia sebenarnya tipenya sama kayak, ini hampir mirip nih yang B sama yang E. Kalau menurutku dia tipenya hampir sama nih. Karena kan kalau campuran condong tunggal juga, dia terkadang ada ketinggiannya itu terkadang ada yang sama gitu. Jadi yang E juga bisa digolongkan dengan campuran condong tunggal gitu. Nah, berarti untuk soal nomor 47 ini jawabannya adalah C. Nah, tadi kita lihat nih siapa nih yang pertama jawab nih. C. Mana ya? Tadi itu yang pertama jawab ZZ. Halo ZZ, nama aslinya siapa? Boleh ngomong? ZZ, satu poin ya ZZ ya. Oke, nama aslinya aku udah tahu. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini bahasa Inggris. Equipment for measuring the tides in the coastal area and sea is called. Nah, silahkan bisa dipikirkan. Kalau bisa jangan lihat Google Translate ya. Ayo, dipikirkan angka 50 sampai 20, 37.
Aku nggak sendiri deh baca ini apa komenan kalian. Aku ada yang pakai emot nangis. Ini kayaknya udah pada siap nih OSP nih. Insya Allah ya ini bener semua jawabannya nih, Masya Allah. Wah, ini juga nih, pakai nangis juga. Ayo yang belum jawab, boleh coba dijawab. Kalau nggak tahu boleh ngasal. Oke, ayo kita bahas. Equipment. Equipment itu alat. For measuring, measuring itu mengukur. The tides, pasang surut in the coastal area, area pesisir, and sea, area laut, is called, dikatakan apa, alatnya itu apa. Coba kita bahas dulu dari wave recorder. Nah, wave recorder ini sebenarnya untuk pengamatan gelombang laut, gitu. Cuma karena alatnya ini jadi gimana ya? Alat ini sering menjadi daya tarik masyarakat itu, jadi kayak kelihatan atau mungkin memiliki daya jual yang tinggi. Nah, wave recorder ini salah satu alat yang paling sering hilang di pesisir gitu. Terus ada tidal gauge itu untuk ya untuk ini, untuk mengukur ini. Jawabannya ini untuk mengukur pasut pesisir dan juga di daerah laut gitu. Terus ada echo sounder. Echo sounder itu bisa untuk mengukur kedalaman laut ya, gitu. Ukur kedalaman laut. Nanti dengan pantulan gelombang suara, gitu. Terus ada anemometer. Anemometer itu untuk mengukur arah dan kecepatan angin. Ini dia masuknya ke alat eh, meteorologi. Terus ada current meter. Current meter itu
alat ukur aliran air rendah. Nah, dia ini memiliki ketelitian yang cukup tinggi, bahkan sangat tinggi. Penelitian sangat tinggi, gitu. Oh ya, ini nanti kan slide-nya dibagiin ya, jadi nggak usah dicatat sekarang, gitu. Berarti ini jelas jawabannya yang tidak ini, gitu. Tadi yang jawab ketelitian itu, nanya maksud ketelitian itu apa? Jadi pengukuran hasil pengukurannya, misalkan aku pakai alat A, misalkan aku ingin mengukur kecepatan angin nih, aku pakai alat A. Alat A ini dia nangkepnya itu misalkan kecepatannya 2 meter per second gitu. Sedangkan alat B ini dia alatnya paling mahal gitu, maksudnya paling mahal, paling bagus, ketelitiannya tinggi. Dia hasilnya misalkan 3,5 meter per second. Nah, hasil dari 3,5 meter per second itu yang disebut nilai yang memiliki ketelitian yang tinggi gitu. Nah, itu yang jawab B pertama siapa nih? Nadia. Nadia dapat poin 1. Ini sengit juga nih, 1-1 nih. Nadia. Berarti yang dapat tuh tadi Nai 1, Zaki 1, Nadia 1. Tenang, masih ada lagi soalnya. Kita lanjut. Latihan OSP 2016 nomor 49. Waduh, udah ada yang jawab pula. Nah, secara umum, kalau kita memperhatikan tipe pasang surut di wilayah utara Pulau Jawa merupakan tipe pasang surut dengan tipe campuran condong ke harian tunggal, kecuali di wilayah Jawa Timur Utara. Hal ini disebabkan karena apa? Dilihat kata kuncinya, tipe campuran condong ke harian tunggal. Ya, silahkan dijawab. Aku kasih waktu sekarang dikit aja deh. Aku kasih waktu sampai 24 ya, 24, 3 menit. Oke, ini udah jawab semua. Kita bahas ya. Di sini kan tipe campuran condong ke harian tunggal. Berarti dia pasti dominannya itu dominan dari
yang tunggalnya gitu kan. Coba kita lihat yang A. Yang A ini komponen tunggalnya lebih besar. Oke, kita simpan. Yang B, komponen utama tunggalnya lebih besar. Oke, kita simpan. Yang C, kondisi pasang surut di mana komponen utama tunggalnya lebih kecil. Kalau komponen utama tunggalnya lebih kecil, berarti dia harusnya bukan condong ke tunggalnya, tapi condong ke gandanya. Berarti yang C salah. Terus yang D, komponen utama gandanya sama dengan komponen utama tunggal. Salah. Terus yang E, komponen utama gandanya lebih besar. Nah, harusnya itu condongnya ke ganda. Ini salah juga. Nah, berarti jawabannya ini di antara A atau enggak B. Gitu. Nah, ketika... Bentar. Yang A ini udah jelas salah. Karena dia perbandingannya bukan sama komponen ganda, tapi dia perbandingannya sama komponen utama tunggal lagi. Jelas salah, udah kebaca. Jadi ini soalnya sebenarnya mudah ya. Nah, berarti jawabannya yang B. Gitu. Coba aku lihat. Tadi yang jawab pertama siapa nih? Yang jawab pertama itu siapa nih ya? Bentar ya guys. Oh, yang jawab pertama itu Virko. Virko. Virko 1 poin. Bentar ya, aku catat dulu. Ini seri semua nih, kalau seri semua dapat nggak ya? Bentar guys. Virko. Oke, kita lanjut ya ke soal pilihan ganda terakhir. Sifat air laut atau samudra yang disebabkan oleh angin yang berhembus di wilayah perairan laut dalam skala Beaufort akan membentuk gelombang dengan ciri-ciri sebagai berikut. Ayo jawabannya apa? Ini kalian pada lihat kunci jawaban nggak sih? Apa sendiri nih mikir? Cepet-cepet banget. Kayak pas waktu sampai 20, 48 deh. Oke, selesai. Nah, untuk soal ini sebenarnya kita patokannya, aku pun nggak hafal ya untuk kalau ngafalin. Ini kan patokannya dia di sini, di skala Beaufort ini. Nah, jadi sebenarnya malam itu kakak udah coba-coba ngerjain. Dari ini sebenarnya kita nggak perlu untuk memahami keseluruhan jawabannya, gitu. Kali ini sebenarnya kita kayak masangin aja, jadi kayak light breeze di skala itu eh, apa tinggi gelombangnya berapa gitu. Jadi kita nggak perlu untuk ngelakuin ada waffle kecil, puncak pedihan, gelombang tidak pecah, itu nggak perlu sih. Jadi kita cuma diminta untuk kita tuh hafal angka-angka ini bener nggak sih gitu. Terus habis itu ada kayak moderate breeze gitu kan, gentle breeze, fresh breeze, moderate gale gitu kan. Nah, itu dari malam kakak ngerjain, ternyata jawabannya itu emang yang benar itu jawabannya yang C.
Karena dia sesuai nih kayak gini, gentle breeze dengan magnitudo besar dan puncak mulai pecah serta ketinggian gelombang diperkirakan berkisar 0,6 sampai 1 meter. Coba kita lihat. 0,6 sampai 1 meter gentle breeze. Nah, ini benar. Gentle breeze di angka gelombang tingginya 0,6 sampai 1 meter. Gitu. Nah, tadi yang jawab pertama siapa nih? Yang jawab pertama itu bentar ya, aku lihat dulu ya. Banyak banget tuh. Bentar guys. Bentar guys. Yang jawab, kok ini nggak yang benar tuh sekarang? Bentar ya, aku cari dulu. Wah, kok ada yang benar sih? Ada yang rasa jawab B nggak tadi? Paling ini kok nggak ada yang ngechat B tuh. Oh, ya kayak benar semua soalnya ya. Gini-gini, jadi tuh aku nyarinya itu untuk angkanya itu jadi kayak penaksiran yang paling dekat kalau aku ya. Karena jujur aku pun kelemahannya ini di bagian skala ini gitu. Cuma aku penaksirannya itu dia angkanya. Jadi yang paling dekat gitu. Kalau misalkan kalau komponen yang A, misalkan dia untuk angkanya di 1,2 sampai berapa, aku ambilnya yang ini aja yang B. Karena apa? Yang B itu kan tadi, mana sih? Bentar. Nah, yang B itu kan tadi dia 0,5 sampai 1 meter gitu di skalanya. Karena di sini pilihannya 0,6 sampai 1 meter kan 0,6 udah termasuk kan gitu. Ya udah aku pilihnya yang C gitu. Oke deh kita lanjut aja ke soal berikutnya. Ini esai ini. Mungkin ada yang mau coba ngerjain dulu. Nanti kalau ini boleh ngerjain yang B, nggak aku hitung ya. Boleh yang ngerjain yang A, dicoba ngerjain yang A. Nanti kalian share di direct message. Nanti aku kasih untuk soal ini, aku kasih 2 poin. Gitu. Aku kasih waktu sampai 20.58. Udah ada yang jawab nih. Dava.
Untuk Zaki sama Nadia itu jawabannya bagus banget, jadi kayak dijabarin. Aku suka, jadi nanti mungkin kalau benar aku bakal kasih poin juga. Cuma nggak akan sebesar yang paling atas poin satu ya, gitu. Karena ya gitu, karena bukan yang pertama. Yang lain udah pada bisa. Ini yang jawab baru 3 orang. Oke deh, kita langsung bahas aja ya. Begini. Oke, kita langsung bahas ya. Bentar. Ini ada ngechat lagi nih, apa nih? Oke, kita langsung bahas. Nah, pada suatu lokasi, yang tadi angin membangkitkan gelombang di laut dalam dengan kedalaman minimal 10 meter dari gelombang. Nah, ini kan kita harus pertama untuk mencari nilai A ini, untuk mencari nilai pada poin A, kita harus tahu dong, dia itu tipe gelombang yang pada laut mana gitu, pada laut transisi kah, pada laut dangkal, atau pada laut dalam. Dengan cara apa? Dengan cara mencari D per L-nya itu. Nah, D-nya itu berapa? D-nya itu 10 meter. D itu kedalaman ya. D-nya 10 meter dibagi dengan L. L itu apa? L itu panjang. L, L itu dia ada rumus cepatnya. Sebentar. L. Oh ya, L itu dia 1,56 T kuadrat. Nah, berarti dia 10 per 1,56 dikali T-nya berapa nih? T-nya itu kan periode 7 detik. Berarti 7 kali 7 kan? Berarti 10 per 1,56 dikali 49 sama dengan, coba kita hitung dulu. 10 per 1,56 dikali 49. Hasilnya itu 0,13082155594. Jadi kita bulatkan menjadi 0,13 gitu. Karena 0,13 itu D per L-nya kurang dari 1/20, berarti ini termasuk ke dalam gelombang pada laut transisi. Gitu. Transisi. Nah, langsung kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya itu I sama dengan H per L tangan beta dikuadratkan. Sama dengan H itu dia tinggi gelombang 3. L-nya tadi kita udah dapat berapa nih L-nya nih? Coba kita hitung. L-nya itu dia 1,56. Bentar, L-nya L 1,56 T kuadrat. 1,56 dikali 49. 76,44. 76,44. L-nya 76,44 di tangan beta. Betanya itu dia sudut lerengnya 30 derajat. Tangan 30, 0,577 kita bulatkan menjadi 0,58.
0,58 dikali 0,58 jadinya 0,3364 kita bulatkan menjadi 0,34 gitu. Nah, berapa nih hasilnya nih? 3 dibagi 76,44 dikali 0,34 sama dengan 0,1154 kita bulatkan menjadi 0,12 ya. 0,12. Atau yang jawab 0,13, 0,11 juga boleh lah. Karena itu kita bulatkan jadi mungkin ada perbedaan dalam pembulatannya. Gitu. Ini kok 0,12 ini kita lihat tadi kan ada klasifikasi dari nilai I-nya ya. Nah, ini tipenya yang ini. Gitu. Tadi di PowerPoint yang aku sajiin ada kok klasifikasi nilai I-nya. Coba tadi yang jawab pertama. Yang jawab pertama itu bentar. Yang jawab pertama itu Dava. Dava dapat 2 poin ya. Cuma Dava jawabannya itu terlalu singkat. Tapi nggak apa-apa, karena pertama dan benar dapat 2 poin. Dava 2 poin. Cuma aku suka sama jawabannya Nadia sama Zaki. Nadia sama Zaki, jadi aku kasih masing-masing 1 poin. Oke. Nah, untuk sebutkan 3 ciri-ciri gelombang pecah tersebut, kita lihat PowerPoint aja ya. Tadi kan ini tipenya plunging ya, plunging. Kita lihat ke sini. Tipenya itu pantai tidak landai, tidak datar, puncak gelombang memutar ke depan, dan yang terakhir energi gelombang pecah dihancur. Mana tadi? Hilang. Ini nih. Energi gelombang pecah dihancurkan dalam turbulensi. Nah, coba ini ada chat nih. Apa nih? Untuk yang A itu jawabannya kisaran 0,12 sampai 0,13 ya. Gitu. Dah, aku bacain dulu sebelum aku tutup. Jadi tadi kan kita udah main games juga nih. Untuk ini untuk yang essay nomor 5 yang bagian A ini udah bener ya, udah fix ya. 0,13 dari transisi dan tipenya pun yang plunging ini. Gitu. Ada yang mau instruksi? Oke, bentar. Tadi kita udah main game. Jadi eh, ada Nai itu dapat 1 poin, Zaki dapat 2 poin, Nadia dapat 2 poin, Virko dapat 1 poin, Dava dapat 1 poin. Dava dapat 2 poin. Nah, jadi gini aja deh. Eh, di antara Zaki, Nadia, sama Dava kan seri. Eh, ada yang berani nggak di antara 3 orang ini untuk memperkenalkan diri dong ke aku? Aku soalnya belum kenal. Langsung aja direct message, nanti aku persilahkan. Nanti yang berani udah fix berarti GoPay-nya buat dia ya. Ih, gak usah malu dong. Gak apa-apa. Nggak usah open kamera, nggak usah open cam. Boleh ngomong aja, boleh ngomong. Soalnya kan kalau perempuan takut nggak pakai kerudung. Boleh ngomong aja. Ayo di antara Nadia, Zaki, dan siapa nih?
Nadia, Zaki, dan Dava. Oke deh, karena nggak ada yang berani, nggak apa-apa, nanti gobaynya aku kasih deh tiga-tiganya karena seri. Sip. Oke, cukup sekian yang dapat aku sampaikan. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak kekurangan. Eh, aku kembalikan ke moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Adi atas tutor pada malam hari ini. Semoga para audiens bisa nih sukses di OSP mereka. Oke, untuk teman-teman jangan lupa untuk mengisi feedback-nya yang sudah dikirim di bit.ly/feedback_les ya. Oke, sekian dari kami selaku panitia dari les. Semoga tutor pada malam hari ini bermanfaat. Terima kasih semua. Oh iya, ini 3 orang yang tadi boleh chat nomornya dulu ya ke Kak Hadi pribadi aja.